Halo rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini. Hari Jumat di penghujung Jumat terakhir bulan ini. Karena bulan depan Jumatnya itu udah lebih dari tanggal 1. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket, bagaimana kabarnya? Semoga sukses selalu. Itu yang paling penting, sukses dulu ya. Tapi yang paling penting adalah kesehatan. Kita trading, kalau kita sakit ya sama aja. Kita harus pertama kesehatan dulu. Kalau kesehatan kita oke luar biasa, silakan kita trading. Karena kalau kesehatan kita luar biasa, kita nggak sakit, artinya kan kita menganalisa juga kan luar biasa. Ya rekan trader ya. Oke, rekan trader. Kita memulai analisa harian kita pada hari ini, dan pada hari ini saya akan membahas lagi market yang terjadi pada pasar. Jadi saya membahas itu kali ini, kalau kemarin tentang dolar, hari ini kita kembali lagi tentang emas. Ya, tapi saya berusaha supaya mulai minggu depan berikutnya kita bervariasi. Jangan terlalu gold, jangan terlalu dolar, tapi juga mungkin misalnya Bitcoin. Walaupun sebenarnya saya punya segmen tersendiri sih ya. Ada ya, atau mungkin juga mata uang lain, pound sterling, atau mungkin mata uang yen Jepang, atau mungkin bisa saja kita akan membahas tentang minyak. Nah itu dia ya, tapi nggak apa-apa karena saya lihat banyak orang Indonesia yang senangnya trading di gold sama di euro USD, makanya saya coba mengakomodir. Tapi mari kita mulai minggu depan saya akan mencoba beberapa pair yang lain supaya ada sedikit lah ya, sedikit perubahan ya, supaya jangan di situ aja ya, kita modifikasi dikit. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini rekan trader saya akan membawakan sebuah tema yang sangat luar biasa, dan tema kita kali ini adalah emas mengincar pelemahan sampai di seputaran level 1820. Nah ini dia. Ini adalah tema yang sangat luar biasa. Kenapa saya angkat tema itu? Karena kalau kita lihat rekan trader semuanya, kita lihat di sini bagaimana emas ini kemarin benar-benar dia gerak jatuh bebas rekan trader. Bagaimana pelemahan yang sangat luar biasa selama hampir 1 minggu, bayangkan. Ya, kalau kita lihat tendensi bulanan mingguan, rekan trader bisa lihat bagaimana dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, dari sebelumnya dia bisa di level paling tertinggi hari Senin di 1949. Dia turun sampai level terendah udah di 1818. Dan kalau kita melihat tendensinya bisa jadi minggu depan dia turun sampai 1790. Bisa aja rekan trader. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Malahan saya bilang minggu depan tidak tertutup kemungkinan emas ini dia akan turun sampai 1800 di sini nih ya. Ini saya bisa kasih sedikit masukan bahwa minggu depan tidak tertutup kemungkinan emas ini dia akan turun sampai 1788. Ya, memang hari ini adalah konsolidasi. Memang hari ini adalah konsolidasi, dan kita udah lihat pergerakan emas ini dia sangat terpengaruh dengan apa yang terjadi. Faktor pertama, faktor masalah perekonomian, apa yang diungkapkan oleh The Fed itu adalah faktor yang paling utama ya. Bagaimana The Fed menaikkan tingkat suku bunga menjadi 50 bps sehingga membuat dolar Amerika kembali lagi merangkak naik, dan tujuan dolar Amerika ke depan adalah di seputaran 105 ya, itu seputaran 105. Nah ini menandakan bahwa dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga itu membuat kenaikan yang sangat signifikan terhadap dolar, sehingga membuat emas ini akan turun. Nah kemarin rekan trader dengan penurunan yang sangat dahsyat, rekan trader bisa lihat langsung aja penurunan sampai di sekitaran 1818 ya, dia turun lagi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa emas ini masih bisa menurun lagi dan menutup minggu ini, rekan trader, menutup minggu ini di seputaran 1820 turun ke bawah. Masih bisa rekan trader. Malahan kalau saya bilang emas ini dia akan mencoba sampai di level 1820 di sini rekan trader. Makanya kan saya bilang kan 1820 adalah incaran yang akan dicapai. Ini 1820 di sini deh. Nah,
incaran yang akan dicoba dicapai oleh gold. Kita bisa lihat dengan kita logika aja. Dia di RSI ini kan masih tinggal dikit lagi, artinya tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa turun sampai di level 1822 di sini ya. Atau dia akan turun lagi 1821 sampai 1820 bisa rekan trader. Setelah itu dia akan naik lagi dengan kenaikan di seputaran 1826. Walaupun kalau kita lihat hal ini juga bisa ditunjang dengan kalender ekonomi hari ini, di mana kalender ekonomi pada hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa kalender ekonomi hari ini nanti pada pukul 20:30 akan ada indeks harga belanja personal dan penjualan rumah baru. Rumah lama tidak dijual, cuman rumah baru. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa tidak tertutup kemungkinan emas ini masih bisa mengalami pelemahan sampai menuju 1820 rekan trader. Masih. Saya berpikir dia masih bisa buat. Walaupun nanti kalau dia seumpamanya sekarang dia masuk di pasar Eropa, dia agak sedikit turun, nanti dia agak sedikit naik lagi dengan tujuannya 1826 ya. Saya bisa bilang bahwa kalau tidak 1800 ya 1826 lah ya, 1826. Saya bisa bilang bahwa tendensi pelemahan masih bisa saja terjadi. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa dengan adanya pelemahan ini semua bisa saja terjadi, apalagi hari ini. Kalau saya bilang rekan trader, hari ini pasar ini wait and see. Dia masih melihat apa yang sedang terjadi terutama secara geopolitik. Tadi malam Cina mengirimkan proposal perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Ya, ini memberikan sedikit angin segar ya. Nah, sedikit angin segar sehingga membuat pergerakan dolar agak sedikit tersendat dikit ya. Tapi secara garis besar pasar pada prinsipnya di hari Jumat ini mereka melihat apa yang sedang terjadi setelah 1 tahun peperangan ya. Setelah lepas dari FOMC, mereka akan melihat nih pasar yang akan terjadi pergerakan geopolitik ini akan terjadi seperti kayak gimana. Dan setelah itu baru kita bisa menentukan arah pergerakannya. Dan saya bisa bilang bahwa hari Senin pasar mulai bereaksi lagi sampai nanti hari Jumat minggu depan non-farm payroll dikeluarkan ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, kembali lagi saya mau bilang bahwa rekan trader tetap melihat lagi. Informasi itu yang paling penting. Setiap pergerakan, setiap detik pergerakan terjadi pada market harap diperhatikan. Nah, dari situ baru rekan trader bisa kombinasikan dengan teknikal yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada hari ini. Ya, sekarang kita coba masuk langsung di analisa teknikal ya pada hari ini, dan seperti biasa kita akan masuk di analisa teknikal kita yang pertama dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, untuk indeks dolar Amerika pada hari ini saya bisa bilang bahwa pergerakan dari indeks dolar Amerika pada hari ini adalah sebagai berikut. Rekan trader bisa lihat dengan jelas ini. Indeks dolar Amerika pada hari ini rekan trader dia mengalami penguatan yang sangat signifikan. Dia telah terbang sampai ketinggian 104 bla 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 ya. Dia telah mencapai sekarang 104.587. Permasalahannya apakah dia bisa mencapai nilai tertinggi 104 ke atas? Saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik sampai level paling tertinggi ya. Kalau menurut saya dia akan mencoba naik sampai di 104.715. Tapi langkah pertama yang harus dia tempuh adalah dia harus dia harus melewati 104.619 dulu. Setelah itu dia akan menuju ke level sini. Nah, level sini menurut saya itu level yang paling tertinggi sih. Saya bisa bilang bahwa saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di 104.715, tapi 104.660 masih bisa dicapai. Dengan catatan apabila terjadi pelemahan, dia akan mencoba sampai di titik terendahnya di seputaran 104.410. Oleh karena itu rekan trader, kita bisa lihat pola pergerakannya. Menurut saya pola pergerakannya itu dia akan mencoba di seputaran sini. Nah, di sini dulu. Dan kita bisa lihat kalau memang dia bisa melewati batasan tersebut, dia akan coba naik sampai di level yang paling tertinggi di 104.715. Selanjutnya rekan trader, kita akan masuk ke Euro USD.
Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD rekan trader? Nah, di sini kita lihat. Pergerakan. Rekan trader semuanya. Pergerakan Euro USD sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa Euro USD tendensi pada hari ini ya sudah barang tentu dia akan sedikit mengalami bullish di sini ya, bearish ya. Kita akan lihat apakah bearish ini akan berlanjut terus, karena kita lihat di sini kemungkinan bearish akan sangat bisa punya kekuatan yang sangat luar biasa di sini. Kita akan lihat apakah bearish ini akan berlanjut terus rekan trader. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa kekuatan bearish akan dicoba, dan dengan bearish yang paling maksimal menurut analisa saya itu sampai di 1.05732. Itu adalah maksimal dari bearish ya. Tapi menurut saya ya, paling maksimal itu dia akan mencoba menembus level di sini dulu rekan trader. Nah, 1.05815 di situ dulu. Kalau dia bisa menembus di situ ya artinya dia akan mencoba turun sampai ke bawah, tapi kalau tidak dia akan naik lagi dengan kenaikan minimal yang harus dicapai pertama itu dia sampai dulu di level sini 1.06042, dan yang paling tertinggi itu di seputaran sini rekan trader 1.06125. Oleh karena itu mari kita analisa. Menurut analisa saya dia itu pernah di sini. Nah, dia akan bergerak dari 1.05815 sampai 1.06125. Dan apabila penurunan masih terjadi lagi ya menurut saya dia akan mencoba sampai di level 1.05732. Dan kalau seumpamanya kenaikan lebih dahsyat lagi ya otomatis rekan trader dia akan sampai di level 1.06125. Dengan esensi kenaikan yang paling tertinggi itu kalau menurut saya ya, kalau dia masih kembali lagi dia akan sampai di 1.06246. Nah, sini ya, ini adalah menurut analisa esensi saya ya. Nah, itu dia. Oke. Rekan trader, ini adalah analisa dari pound Euro USD. Sekarang kita coba masuk ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar rekan trader semuanya? Uncle Sam dolar pound sterling pergerakannya bisa dilihat dengan jelas ini bahwa hari ini tendensinya lebih banyak ke bullish, dan kita bisa lihat bahwa pergerakan bullish hari ini di batasan 1.20000 sampai 1.20342. Dengan kekuatan bullish ke depan kita akan lihat hari Jumat ini tidak terlalu banyak berita yang menunjang. Jadi saya bisa berpikiran bahwa kalaupun terjadi kenaikan rekan trader ya, kalaupun terjadi kenaikan saya bisa berestimasi bahwa kenaikan yang paling maksimal oleh pasangan mata uang ini menurut saya ya, dia akan coba melewati ini, turun dulu, sabar dia turun, oh dia naik. Kalau menurut saya kenaikan yang paling maksimal itu menurut saya di daerah sini, itu paling maksimal banget. 1.20402. Nah, dan penurunan yang paling maksimal itu menurut saya itu di daerah sini. Ini paling maksimal. Di dua daerah itu udah nggak lagi menurut saya, karena hari ini kemungkinannya lebih banyak sideways. Jadi kita mengambil posisi atas posisi bawah dari 1.19972 sampai 1.20402. Itu adalah pola pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar. Nah, selanjutnya bagaimanakah pergerakan gold pada hari ini? Nah, rekan trader kita akan lihat pergerakan gold adalah sebagai berikut. Untuk gold, rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa gold tendensinya hari ini sudah sangat jelas. Dia memang masih bullish, tapi dengan adanya kekuatan bearish yang sangat kuat terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia terjadi pembalikan arah ya. Dengan kekuatan bullish yang terjadi, sudah barang tentu dia akan mencoba sampai level tertingginya di seputaran 1832, tapi menurut saya terlalu jauh. Nah, menurut saya ya, kalaupun dia bullishnya kuat, menurut saya dia akan melewati daerah sini dulu rekan trader. Nah, dia akan masuk di 1829 dulu. Kalau dia akan lewat situ, dia akan tembus di level yang paling tertinggi di 1831. Itu kalau bullish ya rekan trader ya. Tapi kalau seumpamanya dia bearish ya, kalau seumpamanya dia bearish, saya bisa berasumsi bahwa dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di 1820. Oleh karena itu saya mengambil suatu analisa bahwa pola pergerakan dia itu akan coba di sini rekan trader. Walaupun di hari ini saya bilang dia akan mencoba sampai di 1820 ya. Dia ceritanya
dia akan mencoba menembus 1820. 1820 itu adalah batasan yang akan dicoba ditembus. Tapi permasalahan bisa ditembus itu kan kita akan lihat. Ya, menurut saya kalau memang dia bisa turun ke bawah, otomatis dia akan sampai di 1820. Itu dia akan mencoba sampai di level situ ya. Nah, tapi kalau memang dia akan pembalikan arah, saya bisa bilang bahwa yang paling tertinggi nanti di sekitaran 1829 atau di 1831. Oke rekan trader, kita tinggalkan gold. Sekarang kita coba masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas hari ini tendensinya lebih banyak bullish seiring dengan pergerakan dari dolar Amerika. Kita bisa lihat di sini tendensi yang terjadi pada saat ini dengan adanya bullish yang terjadi. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa ya pola pergerakan ini masih bisa naik, dan saya berasumsi bahwa kenaikan ini masih bisa terjadi minimal di titik yang paling bisa dicapai itu adalah 135.135. Kita jangan berbicara ke level di atas ini bonus. Tapi saya berasumsi bahwa dia akan mengalami kenaikan sampai 135.135. Dan nilai terendahnya itu akan di seputaran 134.338. Oleh karena itu mari kita tarik dulu garisnya. Nah ini dia. Nah daerah sini ya. 134.338 sampai 135.135. Dan kalau ada kenaikan lebih lanjut lagi ya ini merupakan bonus dari pergerakan. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian yang telah saya bawakan. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Jangan lupa subscribe channel kita, jangan lupa like channel kita, hancurkan lonceng-loncengnya ya. Bila perlu kalau ada Maurits di sana dipukul aja itu Maurits ya. Hancurkan lonceng-loncengnya, dipukul aja wajahnya si Maurits itu supaya video ini semakin hari semakin berkembang dan channel ini semakin maju buat rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.